Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Clara Aptaningrum atau biasa dipanggil Clara. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Asahan. Saat ini saya telah bekerja di salah satu perusahaan yang bertempatan di Jakarta Pusat. Profesi yang sedang saya sandang saat ini sebagai manajemen keuangan. Manajer keuangan adalah individu yang mengatur manajemen keuangan, membantu strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Tujuan manajer keuangan adalah memimpin divisi keuangan dan membuat laporan langsung pada direktur perusahaan. Tugas manajer keuangan mencakup tentang menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, dan memajukan kondisi keuangan perusahaan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah 1. Sumber dana. Manajer keuangan harus dapat memilih sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Sumber dana itu dapat berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. 2. Penggunaan dana. Dana yang ada pada perusahaan harus digunakan sebaik mungkin agar nilai perusahaan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana. Dana yang digunakan harus diawasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, karena kesalahan penggunaan dana dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Apa tanggung jawab manajer keuangan? Tanggung jawab seorang manajer keuangan adalah merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan, menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi, memastikan transaksi keuangan berjalan tertib, mengelola pajak perusahaan dengan benar, dan mengontrol arus kas perusahaan. Fungsi utama manajer keuangan: 1. Pengumpulan dana. Untuk memenuhi kewajiban bisnis, penting untuk memiliki kas dan likuiditas yang cukup. 2. Alokasi dana. Setelah dana terkumpul melalui saluran yang berbeda, fungsi penting berikutnya adalah mengalokasikan dana. Dana tersebut harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan secara optimal. Untuk mengalokasikan dana dengan cara terbaik, hal berikut harus dipertimbangkan. 1. Ukuran perusahaan dan kemampuan pertumbuhannya. 2. Status aset, apakah itu jangka panjang atau jangka pendek. 3. Cara pengumpulan dana. Keputusan keuangan ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktivitas manajerial lainnya. 3. Perencanaan laba. Penghasilan laba adalah salah satu fungsi utama dari setiap organisasi bisnis. Penghasilan laba penting untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan organisasi manapun. Perencanaan laba mengacu pada penggunaan yang tepat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, memahami pasar modal. Saham perusahaan diperdagangkan di bursa saham dan ada penjualan dan pembelian sekuritas yang terus-menerus. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang pasar modal merupakan fungsi penting dari seorang manajer keuangan. Ketika sekuritas diperdagangkan di pasar saham, melibatkan sejumlah besar resiko. Sekian profil yang saya buat, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.